Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, marilah kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk memohon kehadiran Roh Kudus. Amin. Shalom adik-adik. Kurang semangat Kak. Coba Kak Esther sapa lagi Kak. Kita sapa Laskar Kristus ya ya. Kak. Laskar Kristus. Udah semangat belum Kak? Udah. Kita Kita lanjut langsung nyanyi aja ya Kak. Tapi sebelum itu Kak, Oh iya. kita kasih tahu adik-adik Apa untuk tuh, Kak? siapkan Alkitab dan Betul. juga yang paling utama hatinya. Iya. Terus jangan lupa uang persembahannya juga yang Kak Esther ya. Iya. Disiapkan juga ya. Kita Tapi- mau nyanyi lagu apa Kak? Iya, kita mau nyanyi lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Kita nyanyi sambil lagi berdiri ya. Iya. Yuk. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita ulang sekali lagi ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ucapkanlah kembali doa ini. Ya Tuhan, tunjukkanlah
cara yang benar untuk memberi pujian kepadamu. Bukalah hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu ini. Amin. Nah Kak, sekarang kita mau angkat pujian lagu apa nih Bu Kak? Kita mau nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Nyanyinya selalu pakai berdiri adik-adik ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita angkat sekali lagi ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat dan maksudnya yang diambil dari hukum Taurat yang ke-9. Janganlah mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Amin. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ucapkanlah kembali doa ini. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa kita. Ucapkanlah kembali doa ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Maha Pengasih, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin.
Nah, Kak Esther, kita mau nyanyi lagu apa lagi nih, Kak? Kita mau nyanyi lagu, nah karena Tuhan Yesus baik Kak sama Iya. kita semua, kita mau nyanyi lagu Semua Baik. Nyanyinya sambil bangkit berdiri atau enggak, Kak? Adik-adik boleh duduk. Oke, yuk, Bang Pentus. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Marilah kita bersama-sama membaca ayat epistel hari ini yang diambil yaitu dari Yesaya 40 ayat 31. Adik-adik menghafalkannya di rumah ya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Marilah kita mengaku iman percaya kita, ucapkanlah kembali pengakuan ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan kelak datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Nah Kak, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan nih. Tapi sebelum itu kita juga mau kasih Kasih persembahan. persembahan. Sistemnya gimana Kak? Kasih uang persembahannya? Sistem uang persembahannya adik-adik lipat yang baik, lalu dimasukin ke dalam celengan. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Kita mau nyanyi lagu Loas Rotu Waudak Dana. Oke. Yuk Bang Pentus. Loas rotu audak danak Nina Yesus Tuhani Beta rohamu sudena Sayoloi soarai Hamu dongan unang toga Rohamu tu Yesusi Hamu dongan unang toga Rohamu tu Yesusi. Sekali lagi ya. Loas rotu audak danak Nina Yesus Tuhani Beta rohamu sudena Sayoloi soarai Hamu dongan unang toga Rohamu tu Yesusi Hamu dongan unang toga Rohamu tu Yesusi. Shalom anak-anak kami sekalian. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan khotbah pada hari Minggu ini yang menyapa kita yaitu lewat firman-Nya yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 10. Tapi sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa. Untuk itu kita persiapkan dulu Alkitab kita, atau yang tidak punya Alkitab bisa dilihat nanti notes-nya di layar kita masing-masing. Sekarang kita mau berdoa. Mari kita bersama-sama melipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, yang selalu melindungi kami, terpujilah nama-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang sungguh mengasihi kami, yang menjagai kami dan menyelamatkan kami dari segala mara bahaya dan juga dari ancaman sakit virus COVID-19. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami supaya kami bisa menerima, mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin. Anak-anak kami sekalian, sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan seperti yang Amang sampaikan tadi, yaitu firman-Nya yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat 10. Amang akan bacakan untuk kita, tapi Amang minta kalian semua anak-anak kami sekolah minggu ikut juga membacanya dari rumah sesuai dengan nats yang ditampilkan di layar kita masing-masing. Amang akan bacakan, mari kita mendengarkan dan merenungkan bersama. Demikian isinya. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat
dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian isi firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu, suatu berkat yang luar biasa akan dialami umat Tuhan, akan dirasakan anak-anak Tuhan yang mau dituntun oleh Tuhan. Kalau kalian, anak-anak kami, mau menjadi orang yang dapat merasakan berkat sukacita yang ada di dalam Tuhan, kalau kalian anak-anak kami mau menjadi anak yang berhasil, yang menerima sukacita, yang mendapatkan kebahagiaan, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita harus mau memberikan diri kita dituntun oleh Tuhan. Karena kalau kita dituntun oleh Tuhan, maka hidup kita akan terberkati. Hidup kita ini akan penuh dengan sukacita. Ya, kalau Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan yang adalah kuat, yang bisa mengalahkan semua kuasa-kuasa si jahat, Dia akan bisa, Tuhan kita akan bisa melindungi kita. Kalau kita hidup dituntun oleh Tuhan, maka Tuhan itu akan selalu menjaga kita. Kalau Tuhan yang penuh kuasa, yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, selalu ada bersama-sama dengan kita, karena kita mau dituntun, kita mau dipegang, kita mau mengikut firman Tuhan, mengikut tuntunan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menjaga kita. Tuhan akan membela kita, Tuhan akan mengawasi kita dari segala ancaman-ancaman bahaya. Dan Tuhan akan selalu membawa kita ke arah hidup yang lebih baik, membawa kita ke arah hidup yang penuh dengan keberhasilan, hidup yang penuh sukacita. Jadi walaupun nanti ada tantangan di tengah jalan, di dalam perjalanan hidup kita, tapi karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka Tuhan akan memukul kalah kuasa-kuasa si jahat yang ingin menghancurkan kita, yang ingin menghalang kita, sehingga kita akan berjalan dengan tenang, berjalan dengan selamat, sampai bisa meraih, sampai bisa kita mendapat apa yang kita harapkan, yaitu menjadi anak yang merasakan keberhasilan itu. Untuk itu anak-anak kami sekalian, pasti semua kita ini mau nanti setelah besar, kita ini akan merasakan keberhasilan. Pasti kita ini berharap nanti setelah besar kita ini diberkati Tuhan. Setelah besar kita ini dapat meraih cita-cita kita. Pasti kita berharap seperti itu, bukan? Nah, supaya kita bisa mendapat itu nanti, supaya kalian anak-anak kami bisa memperolehnya nanti, saat ini kalian diingatkan oleh Tuhan, berikanlah dirimu dituntun oleh Tuhan. Berikan dituntun oleh Tuhan, supaya Tuhan yang menuntun kamu, supaya Tuhan yang memegang tanganmu, supaya Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi dan mengalahkan segala kejahatan-kejahatan para kuasa-kuasa si jahat yang menghalangi keberhasilanmu. Dan saat ini anak-anak kami, tuntunan Tuhan itu kepada kita bukan langsung secara fisik tangan Tuhan memegang tangan kita, bukan, tapi firman-Nya lah sebagai cara Tuhan untuk menuntun kita. Firman-Nya selalu disampaikan kepada kita untuk mengarahkan, menuntun kita, supaya kita melakukan firman-Nya, karena lewat firman-Nya itulah Tuhan menuntun kita. Itu makanya kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan,
maka kita akan hidup aman, tenteram, nyaman. Itu makanya Yesus katakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Karena Tuhan itu ada di dalam firman itu. Jadi kalau kita melakukan firman itu, berarti firman itu ada di dalam diri kita. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan, maka Tuhan ada di dalam diri kita, yang akan melindungi kita, yang akan menuntun kita, yang akan membuat kita menjadi anak yang berhasil, anak yang penuh berlimpah dengan berkat. Dan saat ini anak-anak kami, Tuhan mau menuntun kita, firman-Nya menyampaikan kepada kita supaya beberapa hal dalam khotbah ini itu kita harus lakukan supaya kita selalu di dalam tuntunan Tuhan, supaya Tuhan selalu ada di dalam diri kita. Tadi Amang katakan firman itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah firman itu. Jadi kalau firman Tuhan sekarang berbicara kepada kalian anak-anak kami dan kalian mau melakukan firman Tuhan itu, maka Tuhan ada bersama-sama dengan kalian. Dan Tuhan akan selalu menuntun kalian. Tuhan akan selalu membela kalian, memberkati, membuat kalian menjadi berhasil. Sekarang firman Tuhan mengatakan hal-hal yang perlu kalian perbuat, yang perlu kita lakukan. Yang pertama dikatakan di sini, kita itu harus hidup seia sekata. Kita harus satu, jangan berantam. Jangan kita berantam, jangan bermusuhan, tetapi kita itu harus satu. Nah, ini tuntunan Tuhan, ini perintah Tuhan, ini firman Tuhan kepada kita. Kita harus lakukan itu supaya kita dituntun Tuhan, supaya Tuhan ada dalam diri kita. Jadi kalau orang suka berantem, kalau orang suka bermusuhan, Tuhan gak ada dalam dirinya, dia tidak akan dilindungi Tuhan. Jadi kita harus hidup seia sekata, kita harus hidup seia sekata di dalam hidup kita terhadap sesama kita, teman kita, adik kita, abang kita, saudara kita. Kemudian dikatakan di sini anak-anak kami, kita itu harus seperasaan. Harus seperasaan dengan teman-teman, seperasaan dengan abang, seperasaan dengan kakak, seperasaan dengan orang lain. Ya kalau orang lain sudah merasa sedih, kalau orang lain menderita, ya kita harus merasakan juga bagaimana perasaannya. Jadi kita harus ada rasa kasihan. Nah ini disampaikan oleh Tuhan, ini dikatakan oleh Tuhan supaya kita melakukan itu. Kita harus seperasaan dengan teman-teman kita. Jangan teman kita udah sakit hati karena perbuatan kita, wah kita malah semakin menjadi-jadi, makin berbuat jahat. Tidak boleh. Kalau anak yang mau dituntun Tuhan, anak itu harus tahu, waduh kalau aku berbuat seperti ini pasti sakit loh. Pasti nanti dia sakit, menangis nanti, wah janganlah, aku gak berbuat lah, nanti dia jadi menderita dia. Harus begitu kalau anak Tuhan, harus begitu. Diminta Tuhan dari kita. Berikut anak-anak kami, Tuhan meminta kepada kita saat ini sebagai cara Tuhan untuk menuntun kita dengan berkata supaya kita menjadi anak-anak penyayang, bukan pembenci. Jadi orang yang suka membenci orang lain itu tidak akan dituntun Tuhan. Dia tidak akan diberkati Tuhan kalau orang yang suka membenci orang lain. Tetapi kalau anak-anak yang suka menyayangi orang lain, hidup dalam saling mengasihi, penyayang, maka dia itu sangat disukai oleh Tuhan. Itu makanya saat ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu meminta kita supaya kita menjadi anak yang penyayang. Menyayangi teman, menyayangi abang, kakak, adik, menyayangi papa, mama, menyayangi orang lain juga. Baru berikut Tuhan mengatakan pada saat ini, firman-Nya berkata kepada kita sebagai cara Tuhan untuk menuntun kita adalah kita sebagai anak harus rendah hati, jangan sombong. Kita itu harus menghormati, kita itu harus menyayangi, walaupun kita merasa teman kita itu orang yang bodoh, kurang pintar, atau dia itu orang miskin, orang tuanya miskin. Nah, jadi bagi kita diminta Tuhan meminta kepada kita supaya kita itu menjadi anak-anak yang rendah hati, jangan sombong.
Ya kalau kita kaya, orang tua kita kaya, tapi kita itu harus tetap ramah, kita itu harus rendah hati, kita itu harus bersahabat dengan orang lain sesama kita. Karena anak-anak Tuhan itu adalah hidup selalu bersahabat terhadap orang lain. Baru yang berikut anak-anak kami, Tuhan mengatakan, Tuhan berfirman pada saat ini kepada kita sebagai cara Tuhan untuk menuntun kita, mengatakan bahwa kita ini sebagai anak sekolah minggu janganlah kiranya mau membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh teman-teman kita, kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Jangan kita balaskan itu dengan kejahatan. Tapi kita katanya di sini kata Tuhan, justru kita harus mendoakannya supaya dia berubah. Justru kita harus mengasihi dia, kita harus memberkati dia. Karena dengan cara seperti itu maka kita akan diberkati Tuhan. Kita juga orang berdosa, tapi Tuhan selalu berkati kita. Tuhan selalu menyayangi kita dan mengampuni dosa kita. Maka demikian juga kita diminta oleh Tuhan saat ini, supaya kita juga mau mengampuni orang lain, supaya kita juga mau menerima orang lain dan berbuat yang baik kepada orang lain meskipun dia pernah berbuat jahat kepada kita. Itu yang diminta Tuhan kepada kita, itu perintah Tuhan. Yang berikut anak kami, anak sekolah minggu, kita diminta oleh Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang suka menolong orang lain. Yesus katakan, berbahagialah orang yang murah hati karena dia akan memperoleh kemurahan hati Tuhan. Jadi kalau kita murah hati, suka menolong teman, suka menolong sesama, suka membantu orang lain, maka begitu juga Tuhan akan menolong kita. Tapi kalau kita tidak pernah mau menolong orang lain, kita egois, tidak mau peduli dengan orang lain, maka Tuhan juga tidak akan peduli dengan kita. Itu makanya dalam firman ini dikatakan supaya kita itu menjadi anak-anak yang suka menolong sesama. Dan yang terakhir di sini dikatakan Tuhan supaya kita sebagai anak, kita itu harus menjaga setiap ucapan kita. Ya kita sebagai anak Tuhan, jangan kita berbicara menyakiti hati orang, jangan kita berbicara sembrono, sembarangan, berbicara kasar, jangan kita pakai lidah kita ini untuk menyakiti orang. Itu dosa, kata Tuhan di sini. Itu dosa. Jangan pernah omong kotor, jangan pernah cakap kotor. Tapi hendaknya lah kita itu selalu menjaga ucapan kita supaya ucapan kita itu bisa menyenangkan orang, supaya ucapan kita itu bisa membuat orang hidup nyaman, tenang, dan tidak mengundang dosa. Untuk itu anak-anak kami sekalian, itulah tadi beberapa poin, beberapa bagian permintaan Tuhan, tuntunan Tuhan, perintah Tuhan lewat firman-Nya ini yang disampaikan kepada kita. Jika kita mau melakukan itu, karena itu adalah tuntunan cara Tuhan menuntun kita, maka seperti yang Amang bilang tadi, kalian akan selalu dituntun, Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kalian untuk melindungi, untuk memberikan kekuatan, untuk membawa kalian untuk meraih masa depan kalian, yaitu masa depan yang lebih baik. Kiranya Tuhan memberkati kalian anak-anak kami, kiranya Tuhan mengingatkan kalian untuk selalu melakukan firman Tuhan, untuk selalu orang yang rendah hati, yang seperasaan, penyayang, penolong, dan menjaga lidah, berbicara dengan baik, berbicara tanpa melakukan kesalahan, berbicara tanpa mengandung dosa. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati orang tua kita, dan di dalam perjalanan hidup kita nanti. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menuntun kami lewat firman-Mu saat ini. Tuhan meminta kami supaya kami ini menjadi anak-anak yang mengasihi sesama kami, penyayang,
seperasaan dengan sesama kami manusia, supaya kami rendah hati, tidak sombong, supaya kami tidak membalaskan kejahatan orang lain terhadap kami, melainkan kami harus mendoakan mereka, memberkati mereka. Semuanya ini telah Tuhan sampaikan kepada kami, terutama ucapan kami haruslah menjadi ucapan yang baik, yang tidak mengandung dosa. Kuatkanlah kami Tuhan, kuatkan anak-anak kami sekolah minggu untuk melakukan firman Tuhan. Bapa di surga, kami memohon Engkau kiranya berkenan untuk menolong mereka. Kiranya Engkau berkenan untuk menuntun perjalanan hidup anak-anak kami sekolah minggu ini. Biarlah Engkau yang selalu menjagai mereka setiap saat. Biarlah Engkau Tuhan yang menuntun mereka setiap saat dan mengantarkan mereka kepada masa depan yang lebih baik, yang penuh dengan keberhasilan. Berikan umur yang panjang kepada anak-anak kami sekolah minggu ini. Demikian juga Tuhan berkati orang tua mereka. Biarlah Tuhan selalu berikan kekuatan kepada orang tua mereka dan berkat atas pekerjaan, usaha yang dikerjakan oleh orang tua mereka sebagai cara Tuhan untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka setiap hari. Jika ada Tuhan dari anak-anakmu yang sedang sakit saat ini, lihatlah anakmu itu yang sedang terbaring lemah, sembuhkan dia Tuhan, pulihkan dia, karena kuasa-Mu mampu untuk menyembuhkan mereka yang sedang sakit saat ini. Terima kasih juga Tuhan atas berkat-Mu bagi kami, terutama kepada teman-teman kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Biarlah kiranya Tuhan selalu setia menyertai mereka di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan untuk mereka jalani ke depan. Biarlah kiranya Engkau berikan umur yang panjang kepada anak-anak kami. Biarlah Engkau selalu menjagai mereka setiap hari, sehingga anak-anak kami yang berulang tahun 1 minggu ini akan selalu menjalani hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan, tak kurang sesuatu apapun. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu, dan kami memohon dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami ini. Amin. Nah Kak, kita udah selesai dengar firman Tuhan. Iya. Selanjutnya kita mau nyanyi lagu Yesus sayang padaku. Iya. Yuk Bang Pentus. Ayo Bang. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Anak-anak kami sekalian, setelah kita mengumpulkan persembahan kita walaupun melalui celengan yang telah disediakan oleh gereja kita, sekarang marilah kita menyerahkan persembahan kita itu kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami anak-anak-Mu menjadi warga kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu.
Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Ucapkanlah kembali doa ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom anak-anak kami sekolah minggu. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan karena Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita dalam ibadah kita, sehingga kita memperoleh berkat Tuhan. Anak-anak kami sekalian, ketika kita saat ini, di saat kita tidak bisa bertemu, kami mau menyampaikan salam kami untuk kalian semua dari kami Parhalado Gereja kita HKBP Ancol Podomoro. Untuk itu kami dari sini saja menyampaikan salam hari Minggu kami untuk kalian anak-anak kami sekolah minggu yang sangat kami cintai. Di sini kami seluruh keluarga besar Parhalado Gereja kita HKBP Ancol Podomoro, bersama ini kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Horas. Tuhan memberkati kita.
Oke Kak, ibadah kita selesai nih. Iya, seperti biasa nih Kak, kita mau bilang terima kasih Iya. sama Amang, Sama Inang Sintua, iya, sama Abang Pentus, pemusik, iya, dan Abang tim syuting. Yuk, 1, 2, 3. Terima kasih Amang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Sekarang Inang nih Kak. 1, 2, 3. Terima kasih Inang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Untuk Bang Pentus nih Kak, Uh-uh. yuk. 1, 2, 3. Terima kasih Abang Pentus, Tuhan Yesus memberkati. Besok main lagi ya. Dan yang terakhir nih, untuk abang-abang tim syuting. Ya. Yuk, 1, 2, 3. Terima kasih Abang tim syuting, Tuhan Yesus memberkati. Besok syuting lagi ya. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu.